Membangun apotek digital bersama SwipeRx Belanja. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi pembicaraan nomor 2, karena di sesi pembicaraan nomor 2 ini kita akan banyak mengulik lebih dalam lagi mengenai topik yang pada hari ini akan kita bicarakan, mengenai digitalisasi bersama dengan SwipeRx Belanja. Kita mungkin bisa persilahkan bersama-sama kita sambut Pak Immanuel Hutagalung. Halo Bapak, oke sudah. Halo Dagna, sudah dong Waktu dan tempat. termasuk. Wah, mantap. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak, silahkan. Thank you. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal, salam semangat. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Immanuel Hutagalung. Saya merupakan Direktur Marketing untuk SwipeRx Belanja di Indonesia. Jadi kebetulan saya ini background-nya adalah akademisi dan terjun juga ke praktisi. Saya lama menjadi dosen, dari S1 hingga S3 sekarang saya mengambil marketing. Jadi di sini nih yang saya mau coba sharing sama Bapak sama Ibu, karena kan ini hot topik banget nih beberapa belakangan kali ini. Setahun terakhir kita akan bicara pasti ngomonginnya digital, dan kita bicara digital, selalu digitalisasi. Nah, topik saya pada siang hari ini adalah membangun apotek digital bersama SwipeRx Belanja. Di presentasi kali ini saya akan mengupas apa itu digitalisasi, bagaimana caranya, kenapa kita mesti going digital, contohnya nanti seperti apa, sampai nanti saya akan kasih tips-tips bagaimana caranya kalau apotek kami ini mau jadi digital. Nah, mungkin pertama kita akan bahas dulu yang pertama sekali, very basic-nya adalah apa itu transformasi digital. Jadi kalau misalnya Yusuf Hadi 2017 dia mengutip dari Accenture, di sini dibilangkan bahwa sejak tahun 2000 lebih dari 50 perusahaan yang masuk ke dalam daftar Fortune 500 itu menghilang. Artinya begini Bapak Ibu, Fortune 500 adalah berisikan perusahaan-perusahaan yang sangat kaya, yang sangat mantap banget secara valuasinya, dan ada 50% perusahaan tersebut yang akhirnya hilang. Kenapa mereka hilang? Itu pertanyaannya. Karena ternyata mereka terlambat mengadopsi teknologi digital. Nah, Raspati 2014 juga bilang begini. Era digital itu harus bisa mendorong manusia bertransformasi. Karena ciri khas di era digital itu adalah productivity, efisiensi, kecepatan, dan lintas batas. Berarti secara gampangnya kan begini. Kalau kita go digital atau kita taruh strategi digital di perusahaan kita, maka kita akan lebih produktif, kita akan lebih efisien, kita akan lebih cepat karena melayani konsumennya jadi lebih cepat, accessible anytime anywhere, dan lintas batas karena ini bisa dari mana aja. Nah, Lindawati Salama 2012 dia bilang begini, digitalisasi itu akan dijadikan media bersaing atau competitive weapon yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jadi nggak ada lagi kata-kata entar aja. Apotek saya belum perlu nih untuk go digital. At the end akan ada dua pilihan. Kita akan ikut riding the wave, ikut arusnya, atau kita akan berdiri di bibir pantai. Dan kita akan melihat ombak itu tetap bermain, ada peselancar yang main di sana, dan kita nggak ikut di sana. Nah itu yang saya nggak mau dari Bapak Ibu, nanti apoteknya akan seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya juga, yang sangat sering banget ditanyakan sama saya. Pak Iman, kenapa sih kita harus berubah? Kenapa kita harus berubah menjadi digital? Pertama adalah perubahan teknologi, itu udah pasti. Saya kasih contoh. Dulu saya ingat banget ketika kita ngomongin industri bank dulu ya. Yang paling gampang itu selalu industri bank. Saya ingat ketika dulu orang kalau mau melakukan transaksi itu harus pergi ke bank. Kemudian ketika maju teknologinya, keluarlah yang namanya SMS banking. Jadi kita bisa melakukan transaksi lewat SMS banking. Setelah teknologi itu udah agak mulai ditinggalkan, keluar lagi namanya internet banking. Ketika internet bankingnya sudah saturasi banget, keluar lagi namanya mobile banking. Dan sekarang kita sudah ada semuanya itu, sekarang mau buka rekening aja kita nggak perlu ke bank. Kita cukup lewat video call, nanti akan telepon sama customer service-nya, video call di sana, dia akan verifikasi data kita, sehingga akhirnya kita nanti dibilang, oke, Anda bisa buka rekeningnya, dan ini nomor rekeningnya, nanti bukunya juga udah nggak ada, bentuknya sekarang udah e-book semua. Jadi teknologi sudah berubah, tapi pertanyaan saya ke Bapak Ibu adalah, apakah digital mindset kita sudah ada? Nah, ini yang harus dicerna baik-baik. Digital savvy atau tech savvy itu berbeda dengan digital mindset. Bapak Ibu boleh misalnya sangat jago sekali memakai teknologi, tapi belum tentu mindset Bapak Ibu itu adalah digital. Lebih mending kita punya mindset digital daripada kita tech savvy.
Karena tech savvy itu bisa diajari atau kita bisa pelajari. Tapi yang namanya mindset itu agak susah untuk dipelajari. Makanya dirubah dulu mindsetnya, oke, saya harus go digital nih. Jadi mindset saya dirubah. Apa mindset go digital? Simple. Nomor satu adalah kalau mindset digital itu kita bicara tentang growth mindset. Jadi gimana kita bisa menggunakan teknologi ini untuk menjadi growth. Yang kedua biasanya orang bicara tentang tech savvy-nya. Oke, udah punya growth digital mindset-nya, gimana dia bisa mengoperasikan tools-nya. Yang ketiga, dia akan bicara bagaimana nanti si teknologi ini, digitalisasi ini, bukanlah hanya menjadi jawaban terhadap permasalahan dari operasional. Tapi teknologi digital itu harus menjadi strategi bisnis apotek Bapak dan Ibu. Saya ulang kalimatnya. Janganlah digitalisasi ini hanya menjadi jawaban atas permasalahan operasional apotek Bapak dan Ibu. Tapi ini harus menjadi salah satu strategi besar di strategi bisnis apotek Bapak dan Ibu. Yang kedua, alasannya kenapa mesti berubah. Perubahan audiens. Kita tahulah sama-sama bahwa sekarang ini di Indonesia itu lebih banyak sekarang generasi milenial sama zilenial. Bahkan nanti ini, bukan nanti, sekarang sudah keluar generasi alpha, beta, dan Charlie akan keluar sebentar lagi. Ketika audiens berubah, maka the way atau cara komunikasi kita ke mereka juga harus disesuaikan. Saya kasih contoh, banyak bahasa-bahasa slang yang di anak muda yang mungkin kita nggak tahu. Nah, kita harus menurunkan biar sama channelnya, frekuensinya itu sama, sehingga kita tahu bahwa oh ini audiensnya berubah, berarti cara saya memasarkan apotek saya juga harus berubah, produk yang saya jual di apotek juga mungkin akan berubah, cara saya berkomunikasi dengan user dan audiens saya juga berubah, karena audiensnya berubah. Yang ketiga, kita ngomongin perilaku. Generasi anak sekarang adalah generasi yang benar-benar instan. Kalau dulu saya lapar nih ya Bapak Ibu ya, saya lapar banget malam nih, misal jam 9. Yang bisa saya lakukan adalah saya cuma nunggu nasi goreng tek-tek tuh lewat depan rumah. Saya cuma bisa menunggu itu. Saya cuma bisa berharap ini abang akan datang, tek-tek, saya pesan. Kalau sekarang mau jam 2 malam pun saya lapar, saya nggak peduli dengan abang nasi goreng tadi. Saya tinggal buka handphone, ada aplikasinya, saya pesan. Jadi perilakunya sudah sangat berubah sekali. Kita dengan tiduran saja cukup dengan the power of jempol itu udah langsung bisa memesan segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi teknologi berubah, audiensnya berubah, dan perilakunya juga berubah. Nah, apa tren digitalisasi sekarang? Saya kasih contoh ini beberapa merek yang ada. Saya cepat aja kalau di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, semuanya ini adalah orang, founder-founder mereka adalah yang tidak memiliki bisnis tersebut dari awalnya. Contoh, yang punya Airbnb itu tidak punya hotel sebelumnya. Mereka nggak punya itu yang namanya penginapan, tapi dia mengkoneksikan itu sehingga terjadilah Airbnb. Begitu juga misalnya dengan Shopee. Kalau dulu kita mesti pergi, misalnya saya mau beli mainan anak saya gitu ya, mesti ke mall, mesti ke pasar gembrong. Sekarang buka Shopee, selesai. Coinworks, salah satu digitalisasi yang terjadi untuk P2P lending. One of the best and one of the pioneer Indonesia. Jadi yang meminjamkan uang itu sekarang bukan hanya bank, P2P lending juga bisa meminjamkan uang gara-gara digitalisasi. Dulu kita kalau mau pergi kemana-mana kita mesti ke travel agent yang ada di mall atau dimanapun, kita mesti ngantri lah dan kawan-kawannya. Sekarang semua dalam satu genggaman ada di Traveloka. Kasus yang terakhir adalah BCA, industri banking. Dulu saya ingat betul, Bapak Ibu realize apa tidak, kalau kita sudah ngomongin pasar menengah ke bawah, pasti juara satunya adalah BRI. Karena BRI itu adalah salah satu bank atau mungkin satu-satunya bank yang tersedia di daerah-daerah dan pelosok dan suburban area. Jadi karena mereka targetnya adalah ke situ. Jadi dari dulu tuh BRI selalu bisa mempertahankan market share-nya karena mereka banyak cabang. Sekarang kita lihat, agak ketinggalan karena BCA itu sudah langsung mengeluarkan digitalisasi dengan bagus. Mandiri sekarang lagi pengen mengekor BCA nih, masih belum bisa mengalahi kalau dalam sisi digital dengan living mandirinya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, lihat aja anak milenial dan zilenial sekarang. Kapan terakhir kali mereka datang ke bank? Saya pernah waktu itu, mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya masih mengajar pada saat itu, saya coba buatkan sosial eksperimen, kita suruh anak-anak murid saya ini pergi ke satu bank, dan simple pertanyaan saya cuma bilang gini, coba kamu pergi ke bank dan kamu lakukan penyetoran uang. You know what happened Bapak Ibu?
cuman kayak 2 sampai 3 yang bisa melakukan itu. Karena mereka nggak tahu caranya, mereka nggak tahu kalau ternyata ada slip storan, mereka nggak tahu cara ngisi slip storannya. Kemudian ada murid saya yang bilang, udah Pak, buka aja lah ini mobile bankingnya, ini udah langsung transfer dan kawan-kawan. Karena apa? Teknologi berubah, audiens berubah, perilaku berubah. Terus kalau saya nggak go digital, emang kenapa Pak Iman? Siap-siap seperti yang di bawah ini. Kegagalan digitalisasi, ketika Spotify mau masuk, banyak di Indonesia yang, aduh nggak akan mungkin lah nih bagus nih. Pasti akan kalah juga. Di Stara, zaman-zaman umuran saya nih dulu di Stara hebat banget. Kalau kita mau nyari compact disc, CD player, atau kita mau nyari CD, kita mau nyari kaset, ini ada di Stara. Ketika sekarang semuanya dijualnya lewat online, tutup dan bangkrut. Debenhams juga begitu, ada di Senayan City, tutup juga karena udah nggak bisa dia melawan yang namanya digitalisasi. Mereka tidak menerapkan digitalisasi itu, jadi nggak bisa shopping online. Tapi bisa kok Pak, Debenhams itu shopping online bisa, tapi sudah terlambat karena mereka udah adopsi teknologi itu pas terakhir. Giant ini yang sangat mengherankan banget, ini baru sekitar 1 bulan terakhir, akhirnya Giant itu menutup semua gerainya karena memang kalah dengan Carrefour, kalah dengan kawan-kawannya, sehingga dia produksinya sangat jelek sekali, operasionalnya tinggi, akhirnya mereka menutup, dan ini juga gara-gara digitalisasi. Begitu juga dengan Sinar Harapan, kalau Bapak Ibu dulu tahu ada koran nama Sinar Harapan, ketika akhirnya ada media online, semua berubah ke online, Sinar Harapan nggak berubah ke online, dia tetap mau di offline. Dan apa yang terjadi? Oplahnya menurun, penjualan menurun, akhirnya dia gulung tikar juga. Jadi anggap aja ini merupakan salah satu ancaman bagi kita semua pemilik apotek atau yang bekerja di apotek. Jangan sampai kita berada di kuadran yang kegagalan digitalisasi ini. Nah, terus apa contohnya kalau misalnya di apotek? Oke, kita bisa lihat misalnya di apotek, contoh misalnya apotek online. Ini menurut saya adalah contoh apotek yang bagus secara digitalisasi. Kita bisa punya perbedaan pendapat karena Bapak Ibu pasti punya jagoan masing-masing. Tapi kalau saya teliti dari sistem, misalnya dia bisa pembelian online, strategi sosial medianya bagus, online presence-nya di Google Business itu juga bagus. Ini menurut saya 3 apotek yang sangat bagus. Nah, ini yang nanti saya coba mau ajarin ke Bapak Ibu. Gimana sih caranya? Apa sih rahasia mereka ini? Nah, nanti saya akan sharing di belakang apa rahasia mereka ini, dan kira-kira Bapak Ibu bisa aplikasi ini ke apoteknya apa tidak gitu. Nah, kita masuk lebih dalam lagi ke perubahan industri apotek. Industri apotek ini udah banyak berubah. Sekarang masih ada kadang-kadang pro and kontra tentang telemedicine. Di Permenkesnya kita bisa lihat bahwa ada beberapa obat yang udah diatur mana yang boleh dijual lewat telemedicine, mana yang tidak gitu ya. Apakah ini OTC apa tidak. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah kita mau lihat dari sisi teknologinya, bahwa ternyata sekarang apoteker itu memainkan peranan yang sangat penting sehingga kita bisa berkomunikasi dengan audiens kita melalui telemedicine ini. Ini perubahan industri yang pertama. Jadi ini lebih dari antara apotek dengan konsumen. Jadi telemedicine adalah apotek dengan konsumennya dulu. Yang kedua, online store. Kita banyak banget nih sekarang melihat banyak apotek yang satu buka di marketplace, di Shopee atau Tokopedia, regardless itu diperbolehkan apa tidak, pro and kontra. Tapi yang kedua kita bisa lihat akhirnya mereka mendevelop sendiri aplikasinya, jadi user atau konsumen itu bisa download, kemudian beli dari situ. Dan yang ketiga adalah apotek ini udah banyak mulai yang memiliki website yang bisa membeli lewat website tadi. Jadi udah berubah lagi nih. Oke. Jadi kalau dulu tuh nggak ada ngomongin apotek harus punya website, harus punya apps gitu, harus jualan di marketplace, itu nggak ada. Sekarang itu ini jadi hot topic banget. Ini perubahan yang kedua. Perubahan yang ketiga adalah cashless. Beberapa kali misalnya datang ke apotek dekat rumah saya sini ada sekitar 5 atau 6 apotek sepanjang rumah saya ini. Ada apotek yang tidak bisa cashless sama sekali. Ini literally nggak bisa cashless, bahkan mau transfer bank aja itu tidak bisa, benar-benar harus cash. Itu apotek yang ada satu dekat rumah saya. Yang kedua adalah apotek yang semuanya ada. Itu saya sampai bingung tuh di kasirnya itu Bapak Ibu banyak banget ada QR code atau barcode ya. Ada yang OVO lah, ada yang GoPay lah, ada yang T-Cash lah, macam-macam. Dan ada yang udah sampai pakai standing banner karena mereka mempromosikan masing-masing perusahaan si cashless ini ya, penyedia cashless ini. Nah, kita harus bisa membuat bahwa apotek ini harus bisa menerima semua jenis pembayaran. Nah, perubahan yang terakhir adalah POS. Dulu kan apotek itu selalu pen and paper. Kita mau nyatet stok, itu selalu pakai kertas, pakai pulpen. Stok datang, stok off name, stoknya kurang, kayak kita pencatatannya tergantung nih. Kalau bagus pencatatannya, berarti kita bagus.
Jadi nggak akan ada masalah di stok. Tapi kebayang banyak apotek yang stoknya itu pencatatannya tidak bagus, sehingga mereka juga bingung. Dan dari POS ini kita juga bisa melihat nih, ini kira-kira tren perilaku konsumen dari apotek kita ini apa aja. Obat yang sangat ngetop itu apa aja, dilihat dari 3 bulan, 6 bulan terakhir kita bisa lihat analisa perilaku pelanggannya. Nah, 4 perubahan ini yang harus Bapak Ibu siapkan kalau apoteknya mau go digital. Jadi saya ulang ya, 4 perubahan ini yang Bapak Ibu ini harus siapkan dan aware terhadap perubahan-perubahan ini kalau kita mau survive di dunia apotek versi digital. Nah, apa keuntungan digitalisasi? Yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen ini cenderung untuk melakukan transaksi online melalui perangkat smartphone. Bayangin pengguna di Indonesia itu lebih banyak menggunakan smartphone daripada laptop. Kalau di luar negeri ada beberapa negara yang laptopnya lebih banyak daripada handphone, tapi di Indonesia sendiri itu lebih banyak menggunakan handphone daripada laptop. Kalau Bapak Ibu pergi digitalisasi, membuat strategi digitalisasi yang tepat di apoteknya, udah pasti pendapatan itu minimal 9% akan tercapai. Peningkatan pendapatan. Profitnya bisa lebih dari 25%, awareness-nya akan lebih dari 12%. Ini adalah suatu keuntungan yang harus kita ambil. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari situ? Penjualan meningkat, konsumen juga akan makin puas, awareness kita juga akan makin oke. Keuntungan digitalisasi kalau misalnya yang pertama, kalau Bapak Ibu memang mau menerapkan ini di apoteknya. Pertama, expand audience. Saya kasih contoh misalnya begini. Let's say saya punya apotek, maka konsumen saya itu paling banter itu cuma 3 kilometer dari apotek saya, radiusnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa menerapkan digitalisasi apotek, itu mau dari manapun, itu bisa beli. Itu enaknya kalau misalnya kita apoteknya goes online. Jadi dari manapun itu bisa. As long kita kasih ongkos kirimnya gratis, kita yang sediakan untuk kurirnya, itu sangat lebih akan meningkatkan pendapatan. Berarti keuntungan pertama adalah audiensnya akan semakin banyak. Karena nggak perlu yang hanya dekat-dekat dari kita. Yang kedua, nah ini nih makin keren nih. Ini di luar negeri makin banyak seperti ini. Jadi kalau dulu, kalau saya tadi radiusnya 3 kilometer untuk dapetin konsumen, maka saya harus buka 10 apotek untuk mendapatkan konsumen yang banyak. Kalau sekarang di luar negeri, dan mungkin ada beberapa di Indonesia, dia cukup bikin misalnya 1 apotek offline, terdaftar, izin resmi, tapi karena dia goes online, pendapatan dia sama seperti kalau dia buka 3 apotek atau 4 apotek offline. Jadi kita ngomong secara pendapatannya. 1 apotek offline, tapi mengonlinekan, ada digitalisasi di situ, dia bisa langsung menyamai pendapatan kalau 2-3 apotek. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya gini, masa sih Pak itu bisa terjadi? Bisa, dengan catatan, kita bukan hanya misalnya nih, oh apotek saya sekarang udah ada WhatsApp centernya ya, silakan WhatsApp ke situ. Oh apotek saya udah bisa pesan lewat website ya, silakan pesan di situ. Tapi ketika ada pesanan, Bapak tetap fokusnya ke offline, tidak fokusnya ke online, itu juga akan jadi masalah. Jadi kalau sekali lagi, kalau digitalisasi apotek ini dijalankan secara mantap, memang benar-benar diseriusin, itu bisa. Riset terakhir yang saya baca adalah market share kita untuk digitalisasi apotek, kalau apotek online itu masih kecil, sekitar 2%-an. Jadi itu masih bisa, masih ada celah, opportunity-nya masih sangat besar sekali. Keuntungan digitalisasi yang ketiga adalah better serve untuk patient. Tentunya kan berarti pasien, user, konsumen dari apotek itu semakin diuntungkan. Karena mereka nggak mesti lagi pergi ke offline apotek, tapi bisa lewat digitalisasi, dan kita bisa memberitahukan semua saran, tips, triksnya, apapun itu lewat digitalisasi, sehingga mereka juga semakin kayak, oh iya, dipermudah ya, belanjanya di apotek aja, karena ini digital dia, jadi enak, nggak repot. Konsumen at the end of the day itu nggak mau repot. Jadi kita akan berikanlah hal tersebut ke mereka. Hemat waktu dan tenaga. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu nggak pakai POS yang benar, oke? Semuanya berarti POS yang nggak benar, Bapak nggak pakai aplikasi untuk pembelian pengadaan stok obat yang benar, maka akan buang waktu dan buang tenaga. Karena semuanya masih sangat tradisional. Yang berikutnya analisa pelanggan. Baik itu nanti dari software procurement tools-nya, baik itu nanti dari POS sistemnya, itu semuanya bisa langsung melihat nih kira-kira tren perilaku pelanggannya apa. Kita bisa lihat dari dia pelanggannya siapa saja, demografiknya seperti apa, geografinya seperti apa, sosial status ekonominya itu seperti apa, itu semua bisa dianalisa nantinya. Bahwa oh iya ya, yang laku obatnya adalah ini dan itu. Dan terakhir, semua keuntungan ini muaranya ada di mana? Muaranya ada di profit.
Kalau saya dari dulu selalu bilang ke mahasiswa saya ketika masih jadi dosen itu, saya bilang gini, meningkatkan profit itu ada dua caranya. Yang pertama adalah jual sebanyak-banyaknya, kasih margin yang sangat besar sehingga kamu bisa dapat profit yang banyak, atau kamu tekan cost. Karena dengan kamu tekan cost, pendapatan yang sama, cost-nya diturunin, maka profit kamu juga akan menjadi besar di situ. Nah, keuntungan-keuntungan yang tadi saya jelaskan sama Bapak Ibu, itu menekan cost, menekan waktu, menekan tenaga, dan kita juga meningkatkan produktivitas. Makin orang banyak beli dari kita, semakin cepatlah perputaran obat yang ada di apotek kita. In the end kita bicara 3A, accessible, anytime, dan anywhere. Ini adalah keuntungan, payung dari keuntungan digitalisasi kalau kita apotek yang mau go digital, inilah 3A ini. Nah, kita sekarang masuk yang sangat menarik sekali. Terus gimana Pak Iman? Saya pengen nih apotek saya go digital nih. Kalau ke apotek saya mau go digital, apa yang mesti saya siapkan? Saya memperkenalkan lah ya konsep 3R kalau menurut saya, 3R gitu ya. Kebetulan disertasi saya bicara tentang artificial intelligence marketing. Jadi itu dihubungkannya dengan teori consumer behavior. Nah, saya itu menciptakan satu teori bagaimana behavior konsumen itu bisa dipengaruhi dari digitalisasi. Itu teori yang saya lagi temukan, lagi garap untuk nanti S3-nya. Yang pertama adalah, konsep pertama adalah, R pertama adalah the right knowledge. Bapak Ibu bisa punya tools yang sangat bagus sekali. Sangat canggih banget di apoteknya. Mungkin ketika ada konsumen baru masuk ke apotek tuh langsung hebat banget AIM-nya gitu ya, artificial intelligence-nya langsung tahu, oh welcome Pak Iman to our apotek. Apa kabar Pak? Ada robot seperti itu ya. Secanggih apapun apotek Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan the right knowledge, itu akan useless. Nah, kami punya konsep di SwipeRx ini bahwa SwipeRx Belanja itu punya namanya knowledge center. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Yang kedua adalah Bapak Ibu perlu the right network. Knowledge-nya udah benar, udah tahu caranya, ilmunya mantap, tapi nggak ada network. Nggak ada personal group. Nah, di kami itu ada namanya SwipeRx Community. Nanti Bu Ika akan lebih menjelaskan tentang SwipeRx Community. Ilmu sudah ada, networking sudah ada, personal growth-nya udah mantep, tapi nggak ada tools-nya, percuma. Nah, ini yang kami siapkan. Kami punya procurement tools namanya SwipeRx Belanja, dan kami punya POS inventory system yang sangat bagus sekali namanya Innofarma. Nanti bagian Innofarma itu ada Pak JJ, nanti Pak JJ akan menjelaskan tentang hal ini. Jadi 3R konsep ini adalah strategi utama kalau Bapak Ibu pengen go digital apoteknya. Apa sih knowledge center itu? Jadi di SwipeRx Belanja ini, bagi pengguna SwipeRx Belanja yang daftar gitu ya, kami tuh sekarang lagi siapin yang namanya SwipeRx Knowledge Center. Ini kami akan kasih gratis ke setiap user kami. Ini sekarang saya lagi pengen coba kerjasama dengan IAI supaya nanti juga bisa dapatkan dari membership IAI gitu ya. Kita akan siapkan yang pertama knowledge-nya, tapi very practical. Jadi bukan kayak kita kuliah, tapi ini very practical banget karena harus benar-benar bisa langsung dipakai di kehidupan kita sehari-hari dalam berbisnis di apotek. Saya kasih contoh modul yang ada nanti. Digital Pharmacy Operation. Offline Pharmacy Operation tentunya berbeda dengan digital Pharmacy Operation. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini nanti akan diajarin di sini. Yang kedua, kita akan ajarin yang namanya digital marketing and selling online. Bapak Ibu sudah go digital, tapi Bapak Ibu nggak ngerti nih gimana caranya gue mau jualan digitalnya. Online itu gimana? Mesti masuk kemana aja? Nah, itu ada diajarin di modul yang nanti ini. Kemudian merchandising, berarti memilih produk yang tepat, kemudian naruhnya, displaynya bagaimana, itu nanti ada di modul merchandising, ada di digital POS inventory system, ini salah satu modul kami, dan kami juga menyediakan yang namanya modul serve your customer better. Karena kita tahu kadang-kadang apotek itu, aduh, ada konsumen yang kadang-kadang marah sama kita, handling rejection itu gimana, handling komplain itu gimana, ketemu konsumen yang nggak sabar, nah itu akan diajarin di serve your customer better. On top of that, kita yakin kalau manusia itu bisa mengajari, bisa develop growth-nya kalau ada soft skill-nya. Jadi mulai dari leadership, mulai dari public speaking, bagaimana berpresentasi, bagaimana teamwork, bagaimana assertive communication, itu ada di soft skill training. Jadi inilah yang bisa kami berikan dari SwipeRx Belanja, knowledge center secara gratis kepada semua apoteker, kepada semua pemilik apotek untuk bisa menambah ilmu yang dibutuhkan untuk di dunia digitalisasi ini. Nah, kita lihat sekarang ini fact and figures yang terjadi. Ini dari Hotsuite, We Are Social Indonesian Digital Report 2021, jadi baru keluar Februari kemarin.
Ini kalau dilihat Bapak Ibu, internet user, dari yang paling kecil dulu, internet user di Indonesia itu 73% itu udah menjadi internet user. Jadi 73% orang di Indonesia itu pakai internet. 61,8% atau 170 juta diantaranya itu aktif banget main sosial media. Dan 65%-nya orang tersebut itu menggunakan sosial media untuk mencari merek. Saya ulang, ada 65% orang di Indonesia yang kalau mau nyari merek, mau nyari perusahaan, mau nyari toko, itu lihatnya di sosial media. Dan mereka men-spend sekitar 3 sampai 3 jam lah, sekitar 3 sebenarnya sampai 4 jam sehari untuk pakai sosial media. Artinya apa? Fakta dan figur sini. Artinya adalah ternyata internet itu sangat mantap, ada pasarnya, orang pakai sosial media. Berarti logika sederhananya kita harus ada di tanah itu. Kita harus ada di sosial media itu karena 65% nyarinya di sosial media. Nah, ini yang saya tawarkan untuk konsep yang kedua adalah gimana caranya Bapak dan Ibu itu bisa mengaplikasikan the right wave channel untuk apotek Bapak Ibu. Contoh nih, Bapak Ibu bisa masuk ke Instagram, ke TikTok dan Facebook, bikin channel. Tapi please jangan hanya cuman ya udah bikin channel, buka Instagram, bikin TikTok sama Facebook, tapi udah selesai, nggak aktif. Harus bisa aktif. Karena sosial media ini sudah sangat ketahuan dari teori manapun sosial media itu akan men-increase awareness Bapak Ibu, apoteknya, increase trust dan credibility. Nah, gimana caranya sekarang? Ini yang harus dilihat. Membuat konten. Kalau sekarang Bapak Ibu lihat ke TikTok, banyak banget apoteker dan apotek, masih sedikit kalau apotek, tapi kalau apoteker udah banyak. Apotek beberapa saya lihat bagus banget di TikTok, mereka bikin gimana kejadian di apotek mereka, dan kawan-kawannya. Bagus banget, share-nya bagus, like-nya banyak banget, berarti itu makin naik awareness-nya. Kalau menciptakan 3 channel ini untuk apotek Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu bukan hanya kayak sering posting tapi kualitasnya jelek. Jangan juga misalnya jarang posting, tapi sekali posting kualitas dari postingannya bagus. Enggak, sekarang harus sejajar. Quantity and quality, itu harus sejajar. Seringlah posting dan pastikan postingan Bapak Ibu, apoteknya itu postingannya bagus, berkualitas. Tadi lihat perubahan audiens, berarti banyak generasi milenial, ada juga generasi zilenial, masih ada juga yang tua-tua, yang bapak-bapak, baby boomers itu ada juga, tapi kebanyakan udah shiftingnya ke tadi yang saya bilang, mereka adalah orang-orang yang suka tipe konten yang fun, fresh, and energetic. Berarti kita bikinlah konten seperti itu. Konten sekarang itu banyak banget, kalau Bapak Ibu lihat juga, konten itu selalu ngomongin storytelling, jadi dia bercerita di konten tersebut, konten yang sangat engaging banget, dan copywritingnya itu bagus. Kita pakai misalnya follow apotek A, follow apotek A, follow apotek A, pakaiin panah-panah warna orange gitu ya, taruh itu di caption, penggunaan hashtag yang benar, bikin konten kalender yang benar, dan yang paling penting adalah meningkatkan algoritmanya adalah perbanyak user generated content. Gimana caranya? Gampang. Misalnya Bapak Ibu bikin giveaway atau kontes lah, mau itu di TikTok, Instagram, ataupun di Facebook. Minta konsumen Bapak Ibu atau prospektif Bapak Ibu itu ikut kuis ini, foto sesuatu atau do something, and then tag ke channel platform Bapak Ibu yang miliki. Jadi ke Instagramnya, ke TikTok, dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, itu user generated kontennya. Jadi algoritmanya akan semakin bagus, dan orang atau pembeli baru, calon pelanggan pas lihat, wih, banyak nih UGC-nya. Berarti ini trust-nya bagus nih. Berarti kredibilitasnya bagus. Nah, kebanyakan menurut saya, ketika apotek goes online, itu hanya ada nomor WhatsApp, boleh pesan di situ, nanti kami antarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia buka Instagram, tapi ya udah jarang posting. Sekalinya posting, yang diposting jenis obat gitu ya. Ini obat ini, obat ini. Coba cari lagi jenis konten. Kita bagi-bagi. Contoh pertama, Bapak Ibu bisa bikin konten yang berhubungan sama edukasi. Edukasi apa? Berarti obat. Oh, vitamin C merek ini loh kandungannya, ini substitusinya adalah begini loh, dan kawan-kawannya. Itu satu edukasi. Kedua, Bapak Ibu bisa nanti jenis konten tentang giveaway sama quiz. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa konten tentang insight. Apa sih insight di dunia apotek saat ini? Itu masukin di dunia insight. Misalnya Bapak Ibu mau ada jenis konten yang keempat adalah tentang ngobrol gitu ya, chit chat gitu ya. Taruh, bikin jargonnya. Ini yang harus diperbaiki di sosial medianya. Saya masih belum terlalu melihat apotek digital yang sudah sangat all out di sosial media. Saya belum melihat itu.
Semoga nanti akan ada dari peserta yang ada di webinar siang atau sore hari ini ya. Intinya nanti apa? Kemana? Muaranya? Muaranya ke sales. Bayangin, orang bisa tahu apotek Bapak Ibu dari sosial media platform, akhirnya mereka cari, mereka follow, mereka tahu Bapak Ibu punya apps, punya website, punya WhatsApp, sehingga mau memesan. Nggak perlu lagi datang ke apotek, salesnya yang akan meningkat. Bayangkan sosial media ads pada saat ini, 140 juta potential audience yang menggunakan Facebook ya. Jadi kalau misalnya kita bikin iklan di Facebook, itu 140 juta orang di Indonesia, itu adalah target kita. Potensial di Instagram itu adalah 85 juta. Coba mainkan Instagram ads, Facebook ads, TikTok ads, SEO. Nah, yang tadi saya cerita di depan tuh apotek-apotek itu, secara tidak langsung mereka udah lakukan ini. Mulailah dari Instagram Ads, nggak mahal Bapak Ibu, Instagram Ads itu bisa langsung disetting, mau radius berapa kilometer, mau audiensnya umur berapa, geografinya ada di mana, demografiknya gimana, itu kita bisa set semuanya. Dan ini very targeted sekali. Nah, yang keempat kami tawarkan buat Bapak Ibu secara gratis adalah Google My Business. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak tahu Google My Business adalah begini. Misalnya Bapak Ibu sekarang buka handphone masing-masing, ke Safari, Google Chrome, atau apapun itu, terus coba kita ketik apotek terdekat. Nah, kalau dia sudah terdaftar di Google My Business, maka apotek Bapak Ibu langsung akan keluar di sini. Contohnya seperti ini. Apotek terdekat, ada maps-nya, petanya langsung kelihatan gitu ya, reviewnya juga akan keluar gitu. Nah, ini yang kami tawarkan di SwapRx Belanja. Jika menjadi anggota dari SwapRx Belanja, nanti Bapak Ibu langsung kita kasih gratis Google My Business. Langsung nama apotek Bapak Ibu tuh ada di Google My Business, tercatat secara resmi di Google My Business, bisa di-review orang, ada petanya, maps-nya diklik langsung jalan ke sana, online presence Bapak Ibu langsung beres di sini. Ini yang dibilang Google My Business yang kami tawarkan. Yang terakhir, kita tawarkan yang namanya aplikasi SwapRx Belanja. Kalau tadi ada The Right Knowledge, kemudian kita sekarang masuk ke The Right Tools-nya. Kami akan memberikan Bapak Ibu The Right Tools-nya. Jadi SwapRx Belanja adalah sebuah aplikasi pengadaan stok obat di apotek Bapak Ibu. Ini salah satu contoh dari screenshot aplikasi kami. Apa yang kami tawarkan? Pertama adalah kami memiliki lebih dari 4.000 SKU. Jadi ada lebih dari 4.000 SKU yang ada di aplikasi kami. Yang kedua adalah kami menjamin gratis ongkos kirim dengan pengiriman cepat. Jadi Bapak Ibu juga akan mendapat keuntungan pengiriman cepat dan gratis ongkos kirim. Setiap pengguna baru yang ikut atau daftar di SwapRx Belanja, maka otomatis Bapak Ibu langsung mendapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Langsung mendapatkan cashback hingga 5 juta rupiah untuk pengguna baru. Yang berikutnya adalah kami juga paham. Ketika membuat ini, kami harus pastikan PBF ini adalah PBF yang resmi, yang bekerja sama-sama kami, dan ini juga tersertifikasi. Dan kita punya hadiah bulanan, jadi nanti setiap apotek yang udah bergabung di SwapRx Belanja itu selalu kita kasih namanya hadiah bulanan. Nanti saya kasih contoh di slide berikutnya gimana sih hadiah-hadiah yang mau kami berikan kepada apotek-apotek yang ketika beli pengadaan apoteknya lewat SwapRx Belanja, itu kita akan kasih hadiah setiap bulannya. Sama yang terakhir adalah affiliate program. Ini program yang tiba-tiba langsung naik daun banget dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi kami punya program namanya referral program. Bapak Ibu bisa merekomendasikan teman yang punya apotek atau bekerja di apotek, dan satu teman yang Bapak Ibu rekomendasikan, kami langsung akan memberikan 1 juta rupiah ketika teman Bapak Ibu itu melakukan pembelanjaan di SwapRx Belanja. Bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya 10 teman yang punya apotek atau bekerja di apotek, Bapak Ibu refer ke kami, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 10 juta. Dengan catatan dia harus berbelanja nantinya di SwapRx Belanja. Itu program-program kami miliki. Dan terakhir, ini adalah contoh. Jadi contoh yang pertama ada Belanja Vaganza, ini adalah kuis yang kami lakukan untuk user-user kami di sana, di SwapRx Belanja dan komunitas gitu ya. Ini setiap minggu kami buka, kayak hari ini, dari Senin kemarin sampai besok ini dibuka, Bapak Ibu juga bisa ikut di sini. Hadiahnya selalu elektronik, selalu gadget, selalu misalnya peralatan rumah tangga, ini kita berikan. Terus kita juga punya misi belanja, jadi ini adalah misi yang kayak gamification lah. Bapak Ibu kalau misalnya buka Tokopedia, itu ada telur yang mesti dipecahkan, nah itu juga ada di aplikasi kita, ini untuk para apotek. Dan ini ada contoh-contoh hadiah yang kita berikan bulanan.
Jadi misalnya kayak 17 kemarin, Agustus ini, kita memiliki program Merdeka, kita punya yang namanya program proklamasi, promo kembali, maksimalkan transaksi. Setiap apotek yang belanja di kami dan memenuhi targetnya, mereka akan mendapatkan emas batangan, mereka akan mendapatkan voucher, mereka akan mendapatkan elektronik seperti ini, dan banyak hal lainnya. Jadi, saya rekap untuk presentasi saya siang hari ini. Yang penting Bapak Ibu kalau mau go digital itu 3R, selalu ingat tadi, 3R tadi. Apa 3R yang tadi? Kita akan bicara tentang bagaimana R yang pertama adalah the right knowledge, yang kedua the right network, dan yang ketiga adalah the right tools. Bapak Ibu bisa dapat knowledge yang bagus, pastikan memang knowledge-nya very practical, yang benar-benar akan digunakan di apotek, bukan knowledge yang hanya seperti kuliah 3 SKS, gitu, very teoritis, no, tapi knowledge yang sangat practical. Ketika Bapak Ibu udah punya knowledge yang bagus tadi, maka Bapak Ibu perlu network yang benar. Bapak Ibu perlu network yang benar, Bapak Ibu perlu personal growth yang benar, itu ada di SwipeRx Community, dan terakhir Bapak Ibu akan memiliki atau memerlukan yang namanya the right tools. Berarti tools untuk pengadaan stok apotek, yaitu SwipeRx Belanja, dan nantinya Bapak Ibu juga akan memerlukan yang namanya POS dan inventory system kami, yaitu Innofarma 2.0. Saya rasa cukup, saya tunggu diskusi menariknya dan Q&A-nya dari Bapak Ibu. Silakan tanya, mumpung saya ada di sini, saya sementara waktu saya kembalikan dulu ke moderator kita. Silakan Mbak Dagnia. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Oscar yang tadi sudah membuka. Lalu sekarang tadi paparannya sangat jelas, sangat detail, sangat engaging juga, sangat menarik juga Pak Iman mengenai betapa pentingnya digitalisasi untuk apotek-apotek. SwipeRx.